Halo semuanya, gimana sih kabarnya nih? Everything is good. Sekarang film KKW akan merangkum alur cerita film Inggris yang berjudul Rock and Roll tahun 2008. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Film dimulai seorang tangan kanan mafia besar bernama Archie yang sedang menceritakan tentang kehidupannya yang bergerak di bidang kriminal bersama bosnya yang sangat terkenal di bidang mafia di kota London bernama Lenny Cole. Di masa itu, properti di kota London sangatlah bernilai tinggi bahkan menjadi ladang bisnis bagi para investor. Rumah rusak saja bisa dipatok dengan harga 5 juta euro yang awalnya hanya 2 juta euro. Hal itu pun yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan perpajakan dan perizinan bagi para investor. Namun tak banyak oknum-oknum di pemerintahan yang memanfaatkan peluang itu untuk perutnya sendiri. Di situ pun ditampakkan mafia miskin dan juga rekan satu tim dari Archie dan Lenny bernama Wantu dan Mumble. Mereka berdua sedang bernegosiasi dengan akuntan guna membeli rumah kosong itu. Namun di sini pun diperlihatkan betapa kuatnya status Lenny yang menjadikan para dewan, hakim, dan oknum-oknum di pemerintahan sebagai boneka-bonekanya. Dan pada akhirnya pun Lenny lah yang mendapatkan properti itu. Walaupun Mumble dan juga Wantu merupakan rekan satu timnya, tapi terkadang di antara keempat laki itu sering ada perebutan wilayah. Wantu dan Mumble pun sepertinya mendapatkan kesulitan lagi, karena Lenny menagih hutang kepada mereka berdua yang bernilai 2 juta euro untuk segera mungkin membayarkannya kepada Lenny. Archie pun sepertinya tidak setuju dengan keputusan Lenny yang dinilai terlalu menekan Wantu dan Mumble. Lenny berdalih bahwa tindakan yang ia lakukan hanya untuk menjadi pelajaran bagi mereka berdua supaya Wantu dan Mumble tidak berani menentangnya. Lenny pun sepertinya sangat cepat sekali mendapatkan klien, yaitu investor Rusia bernama Yuri. Lenny memberikan harga 2 juta euro untuk properti itu, dengan jaminan seluruh hal mengenai perpajakan dan juga surat perizinan hanya memakan waktu 6 bulan saja. Yang seharusnya 10 tahun sampai 5 tahun, di tangan Lenny hal seperti itu sangatlah easy. Mendengar hal itu, Yuri pun menyetujuinya. Sebagai bentuk jaminan, Yuri menitipkan lukisan kesayangannya kepada Lenny dan berjanji akan membawanya ketika semuanya sudah deal. Hal itu pun yang akan membawa petaka kepada Lenny, tonton sampai akhir. Mengingat nominal transaksinya dengan Lenny sangat besar dan juga transaksi itu merupakan tindakan ilegal, Yuri pun langsung merekrut akuntan pribadi bernama Stella yang sangat licik dan juga cerdas guna memberikannya akses di perpajakan. Scene pun berpindah memperlihatkan markas besar para kriminal dan juga markas dari Wantu dan Mumble bernama Speller. Di markas itu juga ada teman-teman dari Wantu bernama Bob, Cookie, dan juga Fred yang terlihat sedang berbincang-bincang. Mengingat Wantu harus membayar hutang kepada Lenny, akhirnya ia pun mendapat keberuntungan karena Mumble dan juga Wantu mendapatkan pekerjaan dari akuntan Yuri, yaitu Stella. Ia pun langsung bertemu dengan Stella dan menanyakan soal pekerjaan itu. Stella sepertinya tertarik sekali dengan nominal transaksi yang Yuri lakukan dengan Lenny. Apalagi transaksi itu tidak dilindungi oleh pihak berwajib. Stella meminta Wantu untuk merampok dan membawa uang 7 juta euro itu dengan jaminan Wantu mendapatkan 70% dari uang itu. Mengingat hutang yang menumpuk dari Lenny, ia pun menyetujuinya. Di sisi lain, Lenny langsung bergerak dengan memberikan berkas-berkas data terkait perizinan dan perpajakan kepada Adele anggota dewan sesuai dengan keinginan Yuri. Lenny pun menjanjikan akan memberinya uang jika Yuri telah membayar. Selepas itu, Lenny pun menelpon Yuri dan berbincang-bincang sejenak. Namun hal yang membuat Lenny tidak diinginkan pun terjadi, karena lukisan yang Yuri titipkan telah dibondong oleh maling. Ia pun menyuruh pasukannya dan Archie untuk sesegera mungkin menangkap maling tersebut. Scene pun berpindah kepada Wantu dan Mumble yang baru saja mendapatkan uang 7 juta euro itu dengan menyamar sebagai polisi dan mengancam kedua akuntan suruhan dari Yuri, membuat Wantu dan Mumble sangat mudah membawa uang itu. Dan betapa konyolnya Wantu yang tidak bisa menghidupkan mobil hasil curiannya itu. Wantu pun langsung membagikannya kepada Stella sesuai dengan perjanjian. Hal itu pun sampai ke telinga Yuri setelah anak buahnya memberitahu bahwa kedua akuntan suruhannya telah ditodong oleh orang tak dikenal di jalanan.
Yuri pun menyuruh anak buahnya untuk segera bertindak membawa uang 7 juta euro itu ke tangannya. Tak terkecuali Lenny, ia terus menanyakan kepada Archie tentang pembayaran yang dijanjikan oleh Yuri tidak kunjung datang. Apalagi Adeo, anggota dewan, terus-menerus menagih kepada Lenny tentang bagiannya yang tidak kunjung ada. Namun Lenny pun mendapatkan berita baik karena Wantu telah menelpon Archie tentang hutangnya yang akan segera dibayar, dan meminta Archie untuk datang ke Speller, markas besar para kriminal, untuk membawa uang itu. Sebelum Archie pergi ke Speller, ia pun mendapat perintah lagi dari Lenny tentang lukisan yang dititipkan oleh Uri untuk secepatnya mendapatkan lukisan itu. Lantas Archie pun langsung bertindak dengan menemui bos besar dari sindikat curanmor bernama Tank. Archie pun langsung mengatakan tentang spesifikasi lukisan itu dan meminta Tank untuk secepatnya mendapatkan pelaku dan juga lukisan itu. Dengan jaminan, Archie memberikannya uang muka senilai 2.000 euro. Di sisi lain, markas besar aka Speller kedatangan seorang kriminal tukang curanmor plus pecandu narkoboy bernama Malcolm dan Paul. Kedatangan mereka berdua selalu membuat onar dan meriuhkan anggota-anggota Speller yang lain. Akibatnya, Fred pun mengusirnya. Beberapa saat kemudian, Archie datang untuk membawa uang yang telah Wantu janjikan tadi. Wantu pun memberikan uang yang telah ia pinjam itu kepada Archie. Scene pun berpindah. Mengingat uangnya telah lapor dibondol oleh Wantu dan Mumble, Yuri pun meminta Stella untuk memberikannya akses lagi di dalam perpajakan karena ia akan menarik uang senilai juta euro kembali. Yuri sepertinya tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Lela. Padahal Stella lah inisiator tentang pencurian uangnya itu. Malah sebaliknya, Yuri sepertinya menyukai Stella. Di sisi lain, sebagai bentuk perayaan atas terbayarnya hutang, Wantu mengajak temannya di Speller, yaitu si tampan Bob, untuk ngebicis di klub malam. Dalih-dalih senang, Bob terlihat murung tentang ajakan temannya itu. Dan hal yang membuat Wantu marah pun terjadi. Bob malah menginginkan ngefak bareng bersama Wantu. Mendengar hal itu, Wantu pun langsung marah dan sangat kesal atas temannya yang menjadi kaum tusbol. Sebenarnya Wantu tidak mempersalahkan masalah Bob yang menjadi kaum tusbol. Hanya saja ia kaget tentang keputusan Bob yang mengatakan secara tiba-tiba. Melihat Bob yang sepertinya menyesal atas pernyataannya tadi, Wantu pun menerima ajakan dari Bob yang ingin pergi ke pesta tusbol bersamanya. Di sisi lain, bos besar curanmor, yaitu Tank, mendatangi Archie dan menyampaikan berita yang sangat bagus. Karena Tank telah menangkap orang yang mencuri lukisan tersebut. Singkat cerita, terlihat pencuri lukisan yang sudah babak belur oleh Lobster. Kemudian datanglah Lenny menanyakan lukisan itu. Karena sudah babak belur, pencuri itu pun mengatakan bahwa dia bukanlah pencuri. Tapi beberapa hari yang lalu, ada seorang lelaki bernama Johnny Quid menawarkan lukisan itu kepadanya. Lenny pun marah mendengar pernyataan orang itu karena Johnny Quid merupakan orang yang telah meninggal dan juga Johnny Quid merupakan anak tirinya sendiri. Sebenarnya Johnny Quid itu belum mati, namun ia memalsukan kematiannya supaya grup band metalnya melejit ketika mereka comeback, ujar Lenny. Lenny pun langsung memerintahkan Archie untuk mencari manajer dari anak tirinya itu, yang bernama Roman dan juga Mikey. Scene pun berpindah diperlihatkan Johnny Quid kecil yang sepertinya mendapatkan perlakuan buruk dari ayah tirinya sendiri, yaitu Lenny. Karena Johnny Quid kecil terus-menerus bernyanyi di kamarnya. Kita pun bisa tahu kan keburukan dari Lenny di masa dahulu. Scene pun berpindah lagi kepada Johnny Quid di masa dewasa. Ia mungkin menjadi berandalan seperti ini tak terlepas dari perlakuan ayah tirinya semasa kecil. Di dalam persembunyiannya itu, Johnny tidak sendiri, ditemani oleh temannya yang sama-sama berandal bernama Pete aka Pedro. Di sisi lain, ayah tiri Johnny, yaitu Lenny, bertemu dengan manajer dari Johnny, yaitu Mikey dan Roman. Lenny pun menyampaikan seluruh hal dari maksud kedatangannya kepada mereka. Roman dan Mikey pun tidak bisa membantu banyak kepada Lenny karena mereka berdua tidak tahu menahu keberadaan dari Johnny selepas Johnny tidak lagi berurusan dengannya. Mendengar hal itu, Lenny pun langsung mengancam mereka berdua akan melaporkan perusahaan musiknya yang memiliki masalah di perizinan dengan pengadilan kalau mereka tidak menemukan Johnny Quid. Mendengar hal itu, mau tidak mau, Mikey dan Roman pun harus mencari Johnny Quid dengan sukarela.
Di sisi lain, Wantu harus malu atas teman-temannya di Speller karena Bob Situsbol mengatakan bahwa ia bersama Wantu telah berkencan di pesta Tusbol malam tadi. Beberapa saat kemudian, Stella menelepon Wantu dan mengajak Wantu dan kawan-kawannya menemui pestanya malam nanti.